Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua kembali dipertemukan Allah di channel ini yang insya Allah penuh barakah. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat, dilimpahi rezeki yang halal dan membawa kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Salah satunya adalah amalan pembuka rizki. Mengerjakan amalan pembuka rizki bisa dengan berzikir. Walaupun ringan, zikir merupakan amalan yang berat timbangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, yang artinya maha suci Allah, segala puji untuknya, maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya dalam salah satu firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Salah satu keutamaan dari berzikir adalah dimudahkannya rizki dan segala urusan. Lantas apa saja amalan pembuka rizki bagi umat Islam? Terdapat 6 amalan pembuka rizki. Amalan pembuka rizki bagi umat Islam yang pertama adalah dengan beristighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Amalan pembuka rizki bagi umat Islam yang kedua adalah dengan menjalin silaturahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man sarrohu ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang artinya, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, dilapangkan rizki yaitu diluaskan atau diperbanyak rizkinya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi rizkinya. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim. Ibnu Hajar dalam Al-Fatah menjelaskan, silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Amalan pembuka rizki bagi umat Islam yang ketiga yaitu dengan memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya
dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun mimmalin." Artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syarf An-Nawawi rahimahullah, terdapat dua penafsiran mengenai makna hadis tersebut. Harta akan diberkahi dan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Secara indrawi dan realita dapat dirasakan. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, tetapi kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Syarah Sahih Muslim. Amalan pembuka rizki keempat yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah, Shadaqallahul Azim, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolak ayat 2 hingga 3. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan menarik mengenai pengertian takwa. Beliau berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." Inilah hadis sahih yang disebut dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Majmu' Al-Fatawa. Melakukan haji dan umroh juga termasuk amalan pembuka rizki bagi umat Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kir habatal hadid." Yang artinya, ikutanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad. Memperbanyak doa meminta rizki juga masuk dalam deretan amalan pembuka rizki. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menyatakan, setiap Rasulullah SAW melakukan salat subuh, usai salam, beliau membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Selain itu, ada juga doa lainnya dari hadis Ali. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa sebagai berikut. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian ulasan mengenai beberapa amalan tambahan supaya kita lebih dipermudah dalam mendapatkan rezeki yang thayyib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.